Halo lagi semuanya, balik lagi nih di podcast kelompok 16. Kalian apa kabar? Semoga baik semua ya. Hari ini kelompok 16 bakal bawain cerita yang bertema pandemi tidak akan menjadi penghalang kita untuk terus menuntut ilmu. Tapi sebelum itu kita kenalan lagi yuk. Di sini ada aku Ivania dari kelas 11 IPS 3. Terus ada juga teman aku. Halo semuanya, aku Galang dari kelas 11 IPS 2. Aku Alven dari kelas 11 IPS 3. Yuk simak ceritanya. Halo, cek sound 1, 2. Lang, suaraku masuk gak nih? Masuk kok, masuk. BTW, Alven mana nih? Hadir kok, hadir. Kalian apa kabar nih? Udah lama gak ketemu ya. Gara-gara pandemi jadi gak bisa meet up, gak bisa ke sekolah juga, jadi cuma bisa saling sapa secara daring kayak gini. Tapi seru juga ya ngobrol pakai Zoom. Kabar baik dong. Iya, udah lama gak ketemu ya. Mana sekolah juga daring, gak bisa ketemu bapak atau ibu guru, sama teman-teman juga. Iya, tapi seru juga sih sekolah online. Iya sih seru, tapi kayak ada yang kurang gitu. Biasanya kan kita bisa interaksi sama bapak atau ibu guru, sama teman-teman, tapi sekarang kan nggak bisa. Setuju. Bosen sih gak bisa ketemu teman-teman. BTW Van, kok sekarang kamu males sih? Dulu kamu aktif banget padahal. Iya, aku males sekolah daring kayak gini. Gak seru, gak bisa ketemu teman-teman, gak bisa main juga sama teman. Kegiatannya juga di rumah doang. Menurutku sekolah daring bikin ngantuk. Daripada aku tidur waktu kelas, mending sekalian aja gak ikut kelas. Loh, jangan gitu dong, Van. Ntar kalau kamu ketinggalan materinya gimana? Bener itu. Nanti waktu PHP kamu malah gak tahu apa-apa loh. Terus kalau kamu gak ikut PJJ, kegiatan kamu ngapain? Kan kita cuman bisa di rumah. Kalau aku sih biar nggak bosen, biasanya ya main game di HP. Kalau nggak ya baca novel. Novel apaan tuh? Wah, sejak kapan kamu suka baca dah? Menjak pandemi aku jadi lumayan suka baca. Tapi ya cerita yang senang-senang aja sih. Biasanya aku baca novel bahasa Jawa. Widih, keren tuh novel bahasa Jawa. Kamu beli buku novelnya bagaimana, Van? Enggak kok, aku nyari di Google aja sih novel singkat bahasa Jawa. Loh ada toh, spill dong. Wah, emang ceritanya kayak gimana? Kemarin aku baca novel singkat bahasa Jawa. Judulnya Gusti Niku Sae. Kalian mau baca kan? Nih aku kirim linknya di grup kita. Wih, bagus tuh ceritanya, ngena banget. Iya weh, bener banget. Menurut kamu nih Van, pitutur luhur yang bisa kamu ambil dari cerita itu apa? Tutur luhur yang bisa diambil dari cerita itu tuh supaya awak dewi tetep tansah sabar lan ora nyalahke keadaan. Lan yen awak dewi nemoni utawa ngalami peristiwa sing padha kalian Pak Bejo, awak dewi kudu ora nyalahke wong liya nanging ngunjuk marang Gusti supaya diberkahi solusine. Widih, setuju tuh, bener banget. Kita kalau dapat masalah lebih sering nyalain orang lain, diri sendiri, bahkan nyalain Tuhan gitu deh. Pak Bejo keren, bisa jadi panutan tuh. Bener tuh, kita nggak boleh lagi deh nyalahin siapapun. Harus tetap bersyukur aja apapun kondisinya. Setuju. BTW, kalian ingat nggak kalau gereja tuh punya 4 sifat? Iya inget, gereja tuh bersifat satu, kudus, katolik, dan apostolik. Yap, betul banget. Aku juga inget. Dari cerita Pak Bejo ini, aku jadi keinget dari salah satu sifat gereja. Pak Bejo kan baik banget tuh. Dia lagi kesusahan kaya gitu, tapi masih mau berbagi makanan ke orang lain. Padahal bisa disebut Pak Bejo habis rugi besar kan gara-gara GoFood itu. Tapi dia masih mau berbagi kebaikan ke orang lain. Jadi intinya apaan tuh? Aku tahu deh gimana maksud Alven. Jadi dari keempat sifat gereja yang kudus itu sesuai banget sama cerita Pak Bejo. Sifat kudus itu berarti bisa disimpulin walaupun kondisi Pak Bejo lagi susah, habis rugi besar, beliau sebagai orang beriman mau dan sadar untuk tetap mengusahakan adanya kekudusan. Dan kekudusan itu muncul dalam hidup doa.
dan tindakan baik yang dilakukan Pak Bejo. Bener kan, Fen? Yap, betulang. Wah, iya juga ya. Keren tuh, keren. By the way, Fen, kemarin aku dapat chat dari Miss Rini. Beliau nitipin surat buat kamu. Aku send di chat ya suratnya. Oke, share aja Lang. Makasih ya. Surat apaan sih emangnya? Nggak tahu deh. Aku kan nggak buka suratnya. Itu buat Alven. Mungkin aja bersifat pribadi kan, jadi aku nggak berani buka. Oh iya bener juga. BTW Miss Rini kan guru bahasa Inggris tuh. Suratnya pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia, Fen? Pakai bahasa Inggris nih. Semoga aku paham nih isi suratnya. Udah selesai bacanya, Fen? Iya, Fen, udah belum? Miss Rini bilang apa? Inti suratnya tuh Miss Rini nanya ke aku, kenapa aku akhir-akhir ini jadi males. Terus Miss Rini juga bilang kalau emang aku males gara-gara belajar secara PJJ gini. Ternyata guru-guru juga ngerasain hal yang sama. Intinya Miss Rini nunggu niat baik aku buat berubah sih. Nah kan, Fen? Bener apa kita tadi? Ayo berubah. Kamu tuh mampu tahu, Fen. Cuma gara-gara efek pandemi terus harus PJJ, kamu jadi males. Iya, Fen, berubah yuk, ntar kita bantuin deh. Iya deh, aku mau berubah. Kasihan ortoku, aku udah bayar SPP mahal-mahal, tapi akunya malah males gini. Nah gitu dong, Fen. Semangat, Fen, pasti bisa kok. Ya iya sih, aku udah lama nggak masuk sekolah, tapi ya coba deh nanti aku pikirin lagi. Oh iya, selama aku nggak masuk sekolah ada tugas numpuk nggak di kelas? Ada, minggu depan kan PHP tuh. Terus tugas terakhir sih bikin kerajinan buat mapel PKWU. Hah? Bikin kerajinan? Ya bikin kerajinan dari bahan dasar bangun datar, kayak kertas, kardus, kayu, dan lain-lain. Oh, terus kamu buat apa? Kalau aku sih buat bingkai foto dari kayu. Bingkai foto dari kayu. Gimana tuh? Selama ini aku cuman tahu kalau bingkai dibikin dari kardus doang. Kalau dari kayu baru denger ini malah. Ya alat bahan sama caranya gimana tuh? Oh, gampang. Alat dan bahannya ada alas foto, bisa dari karton tebel. Terus kayu, gergaji, penggaris, pensil, gunting, amplas, sama lem kayu. Buat cara ngerjainnya, yang pertama potong tipis kayu pakai gergaji sampai bentukannya kayak lempengan kayu. Terus kita buat sebanyak yang kita butuhin. Terus kalau udah, bikin pola persegi panjang dengan cara nyusun potongan kayu, terus dilem sama triplex. Pasang deh sampai bentuk bingkai persegi panjang. Nah, langkah selanjutnya, bingkai yang udah kepasang tadi dihalusin pakai amplas. Terus biasanya sih aku warnain biar cantik gitu pakai cat minyak. Terus selesai deh, gampang kan? Wih, gampang juga ya ternyata. Ya betul, nanti aku pikirin lagi deh aku mau buat apa. Terus buat PH, itu PH mapel apa? PH-nya tuh mapel sejarah peminatan sama geografi. Bab mapel sejarah peminatan yang bakal dibahas tuh tentang Renaissance. Kalau mapel geografi yang bakal dibahas tuh bab pembangunan berkelanjutan. Renaissance? Apaan tuh? Aku baru dengar. Nih ya, aku jelasin. Renaissance atau abad Renaissance adalah periode setelah abad pertengahan. Renaissance menjadi tonggak awal kemajuan bangsa-bangsa barat, sekaligus akhir feodalisme dan kekuasaan absolut kerajaan. Terus, faktor yang mendorong Renaissance itu ada perubahan aktivitas gereja. Terus juga jadi banyak timbulnya kota-kota dagang yang makmur seperti kota Venezia dan Florence di Italia, kota Antwerp di Belgia, dan kota Haarlem di Belanda. Nah, tuh udah dijelasin sama Vania. Tapi aku mau nambahin nih. Oke, lanjut. Lumayan dapat ilmu nih. Renaissance itu juga punya dampak perkembangan juga nih, Fen. Nah, dampak perkembangan Renaissance itu dibagi dua. Dampak yang pertama itu dampak perkembangan Renaissance di Eropa. Jadi banyak munculnya penemuan-penemuan baru di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Juga jadi banyak munculnya beberapa kota yang menjadi pelopor pemikiran yang mencerahkan dan menyelamatkan kehidupan manusia dari zaman kegelapan. Aku bantuin ya Lang, buat pengaruh Renaissance bagi masyarakat dunia. Kelihatannya kamu capek jelasinnya. Iya weh,
bantuin Van. Yuk lanjut. Oke deh, jadi pengaruh Renaissance bagi masyarakat dunia itu adanya penurunan pengaruh gereja yang disebabkan oleh sikap bebas masyarakat dan tidak lagi terikat doktrin gereja. Terus adanya pemikiran berkembang yang lebih realistis dan manusiawi. Dilanjut adanya perkembangan paham baru kayak humanisme, rasionalisme, nasionalisme, dan absolutisme gitu, Van. Oh alah gitu toh. Emang bener ya kalau dijelasin sama temen tuh malah lebih cepat ngertinya. Iya tah, tapi bener sih, kadang kalau dijelasin guru tuh kita agak lama pahamnya. Apalagi dijelasin secara daring gini. Orang dijelasin cara langsung aja kadang nggak paham, ya nggak? Iya weh, bener. Berarti kita tuh belajar banyak ya dari Renaissance. Belajar banyak gimana maksudnya? Dulu waktu di zaman abad Renaissance kan terdapat masa kegelapan tuh. Tapi justru jadi banyak muncul penemuan-penemuan baru, ilmu pengetahuan, dan muncul banyak kota yang mencerahkan dan menyelamatkan kehidupan manusia saat itu. Dan menjadikan banyak peluang untuk keberlanjutan hidup gitu. Itu yang aku maksud tadi, tapi nggak bisa jelasinnya pakai kata-kata. Hahaha. Oh gitu. Kalau waktu masa kegelapan tuh ada kaitannya nggak sih sama pandemi sekarang ini? Ada dong kaitannya. Pada masa pandemi sekarang ini banyak masyarakat yang berinovasi buat bikin banyak jenis bidang usaha, dari usaha makanan, pakaian, sampai alat-alat kebutuhan yang digunakan di masa pandemi. Di tengah masa pandemi ini sebenarnya sama seperti pada masa kegelapan di abad Renaissance, karena sama-sama memunculkan banyak ide kreatif dan penemuan-penemuan baru. Ngomong-ngomong soal pandemi, kemarin tetanggaku ada yang kena corona loh. Hah? Yang bener lang. Kok bisa? Ya nggak tau lah, tapi yang jelas dia tuh dari dulu sebelum pandemi jarang olahraga. Bahkan sampai sekarang pun nggak pernah tuh aku lihat dia olahraga. Ya wajar aja kan kalau kena covid. Orang nggak pernah olahraga pasti imunnya turun. So ya virus gampang masuk. Emang cara ningkatin imunitas tubuh tuh gimana sih, Lang? Ya kali kamu nggak tahu gimana cara ningkatin imun tubuh Van. Tahu, cuma kan di masa pandemi gini banyak tempat olahraga yang ditutup. So, ya gak bisa olahraga buat ningkatin imunitas dong. Hahaha, ada kok. Kita kan bisa workout di rumah sendiri. Kayak kita bisa push up, sit up, naik turun tangga, pull up, lompat tali, pick up, dan ya seterusnya yang kebugaran jasmani. Bukannya itu olahraga buat ningkatin otot ya? Ya nggak cuma otot, Van. Dari workout tadi itu kita bisa dapat beberapa manfaatnya. Seperti push up nih. Selain kita dapat otot, kita juga dapat daya tahan tubuh, kelentukan, kelincahan. Selain itu, kita bisa melatih kelincahan kita dengan latihan pull up sebanyak-banyaknya dalam waktu singkat. Terus naik turun tangga. Ya gitu-gitu deh. Wah, jadi meski pandemi gini, kita bisa ningkatin imunitas tubuh pakai workout tadi ya. Banyak banget unsur-unsur kebugaran yang kita dapat, kayak daya tahan, kekuatan, kelincahan, keseimbangan, kecepatan, dan banyak lagi deh. Oh iya, selain itu, kita bisa ningkatin imunitas lewat makan makanan bergizi loh, seperti makan buah segar, makan teratur, dan jam istirahat optimal. Oh gitu, oke deh, besok aku bakal rajin olahraga. Takut banget kalau misal kena corona. Nah, gitu dong. Kalau kita sehat, otomatis pembangunan berkelanjutan akan berjalan dengan baik dan lancar. Emang pembangunan berkelanjutan itu apa? Jadi, pembangunan berkelanjutan itu pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup di masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan memiliki prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu pertahanan kualitas hidup bagi seluruh manusia di masa sekarang dan di masa depan secara berkelanjutan. Ternyata sumber daya manusia sama pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam itu saling berkaitan loh. Sumber daya manusia di suatu wilayah mempengaruhi pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut. Jika sumber daya manusia di wilayah tersebut rendah, maka sumber daya alam tidak dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal. Ini berarti pembangunan sosial terhambat karena faktor sumber daya manusianya. Emang tujuan pembangunan berkelanjutan itu apa sih?
Tujuannya ada banyak sih, tapi yang bikin aku tertarik tuh tujuan yang keempat, yaitu pendidikan berkualitas. Di sana menjamin kalau pendidikan yang ada di Indonesia tuh berkualitas dan layak buat dipakai. Selain itu, juga memastikan agar seseorang bisa belajar seumur hidup loh. Wah, berarti berguna banget ya pembangunan berkelanjutan ini. Kalau gitu mah kita cepat memutus rantai COVID ini supaya pembangunan berkelanjutan tidak terhambat. Iya, bener banget. Ya, oke. So guys, sekian dulu podcast dari kami. Makasih udah mau nonton kita dan dengerin podcast kita. Have a nice day. See you. Bye bye. Jumpa lagi.